Makan adalah salah dari sekian kewajiban yang ada di muka bumi ini, dan semua orang butuh yang namanya makan, asal bukan makan hati. Tapi tidak video mentor kali ini, karena lebih banyak makan hatinya ketimbang makanannya. Sebuah cerita diawali dengan adanya seorang pemuda yang gabut karena mikir subscribe-nya yang lama tak naik-naik. Akhirnya dia pun mencoba menenangkan diri dengan cara melakukan petualangan yang tak begitu jelasnya. Tapi sungguh apa yang mau dah? Sungguh kurang beruntung, sepeda yang ia tunggangi ternyata habis bensinnya alias sekarat. Kedip-kedip dia pun pergi menelusuri dengan jalan kaki. Berkat pertolongan dari bapak sutradara dan pembuat skenario yang kualitasnya masih abal-abal, anak muda tersebut mendapatkan sepeda motor. Entah dari mana asalnya. Perjalanan menuju negeri ondor-ondor sangatlah lumayan jauh letaknya, hampir ratusan kilometer jika ditarik garis lurus, bahkan bisa sampai ke planet Saturnus. Saturnus. Tak terasa, waktu demi waktu, jalan demi jalan-jalan, bahan bakar motor pun sudah hampir habis. Akhirnya, anak muda ini mengisi di pom terdekat sambil menikmati pemandangan sekitar dan bernyanyi-nyanyi gak jelas. Cicak di dinding, diam-diam meraba, datang seekor lalat, diraba juga. Setelah isi bensin dan buang pomki, pemuda setengah jiwa ini pun melanjutkan perjalanan menuju desa Hoshigakure. Dan tiba-tiba udara mulai terasa dingin dan sesak napas. Ternyata pemuda ini salah pakai masker. Si abang selalu mamam tingkah lakunya. Karena faktor sesak napas yang tadi, akhirnya pemuda ini memutuskan untuk istirahat sejenak sambil menikmati kopi hangat. Tapi belum sempat menaruh pantat, tiba-tiba pemuda ini melihat sosok perempuan yang sangat mirip dengan istrinya sedang bermotoran ke arah tujuan yang sama. Akhirnya dengan bergegas, pemuda yang mata, otak, dan telinganya sudah di bawah rata-rata ini pun langsung berusaha mengejarnya. Jejak dendam perih meraksasa di angkasa, akan cinta yang besar dan terhalang durjana. Manusia melacurkan diri di istana, namun tak demikian dengan bulan satria. Kekuatan cinta akan beri dia mahkota, bulan merana jingga hapus air matamu. Satria datang dengan bendera tanpa pedang, di detik ini cinta adalah kebenaran. Tinggi menculang menembus peradaban, melewati waktu melawan pembenaran. Dan kini bulan menantikan gemilang, tangis air matanya telah hilang. Derap kuda satria gagah dekat di surga, walau neraka berjanji untuk menghabisinya. Di pintu istana bulan meraja hatinya, untuk tinggal
Sekian lama mengejar dan tak kunjung ketemu, akhirnya pemuda tersebut memutuskan untuk tidak mencarinya lagi dan terus melanjutkan perjalanan sesuai tujuan awal, yaitu ke desa Ondor-Ondor. Sekarang kita sudah masuk di desa Hoshigakure yang masih bersebelahan dengan desa yang tak lain adalah desa Ondor-Ondor. Pemuda yang katanya manis tapi pahit ini pun ingin menikmati sunset di lembah Hoshigakure. Bukan anak rembulan namanya kalau di tiap petualangan selalu nyasar. Lagi-lagi nyasar lagi. Beribu alasan yang ia lontarkan. Itu, anu ini, anu itu, pertigaan ini. Kemarin di sini ada pertigaan. Kayaknya dulu di sini ada gang. Dulu kayaknya gangnya ini gang Batako. Sekarang kok tidak? Uhin. Detak jantung, detik mati kehidupan, berpacu dengan waktu saat di dunia. Jejak-jejak langkah, jernih amat berkuatan, berkaca dalam waktu hidup di dunia. Setelah berjam-jam lamanya, akhirnya pemuda ini lolos dari ketersesatan. Ketersesatan hati, sesat mata, sesat hidung, sesat nafas, dan sesat pikiran, serta sesat sesaat. Rangkaian peristiwa tidak dapat ia ceritakan di sini karena adanya kepentingan privasi dan golongan. Ia pun disambut dengan pemandangan sore yang sangat indah dan mengagumkan. Bagusnya dari ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Ihir, asik. Hehehehe, pateni, hop. Karena lembah Hoshigakure tidak ditemukan, pemuda ini pun mengarungi tempat lain yang mirip dengan lembah Hoshigakure, yaitu Hoshigakure Part 2. Kayak film Part 2. Biarlah, yang penting enak aja. Tempatnya pun tidak jauh dari tempat lokasi yang pertama, hanya saja menuruni beberapa bukit lembah dan beberapa sungai Amazon. Sungai Amazon. Zong. Dari jalan ke jalan, gang ke gang, kendala yang baru datang, yaitu karnaval desa. Karnaval desa yang ada di jalan utama. Jadi mau kita harus melewatinya secara perlahan. Kalau dikeraskan, dikebukin sama seluruh warga di sini, ya. Mamam kau. Seribu urat usun sudah dilakukan si pemuda ini dalam mencari jalan, tapi tetap buntu. Hampir putus asa si pemuda ini dalam perjalanannya. Tapi karena mental baja dan wajah garingnya, pemuda ini mencari jalan keluar lagi, melewati jalan yang lain. Jalan demi jalan. Entah ini jalan gimana, tapi petunjuk dari warga memang begitu adanya. Meskipun ini mirip jalan menuju dermaga ke hatimu. Ihir, asik. Wes, kau usah.
Tersesat guys, cari jalan ke karnaval tadi. Sepertinya kita sudah mendekati ini guys. Nah itu ada banyak tenda-tenda ya, jadi disitulah letak lembah Hoshigakure. Ya itu Hoshigakure part 2. Kalau yang ke satu itu ada agak kesanaan itu guys. Oke, lanjut terus ya, ikuti perjalanan kami. Setelah menerjang puing dedaunan melintasi segerombolan karnaval, pemuda ini sudah dengan tabah melewatinya. Meskipun semua itu akibat dari kekonyolannya sendiri. Dan sekarang dia telah tiba di lembah Hoshigakure. Dan di sini banyak sekali penduduk yang menginap semalam. Bahkan ada yang sampai lebih dari 2 malam, yaitu si penjaga itu sendiri. Akhirnya keinginan pemuda ini untuk menikmati sunset Akhirnya keinginan pemuda ini untuk menikmati sunset di lembah Hoshigakure pun terwujud, meskipun itu bukan lembah yang pertama. Ini tendanya pertenda ini guys. Memandang senja dengan secangkir kopi, semangkuk bakso, dan 5 bungkus jikibol serta sebungkus kebab adalah suatu kenikmatan sejati kedua setelah nikmatnya menikah. Dan sesungguhnya kebahagiaan sejati dalam hidup adalah bagaimana kita menikmati apa yang ada di depan kita, mensyukuri apa yang kita miliki tanpa memandang milik dan nikmat orang lain. Sore mulai tertunduk malu di balik pebukitan. Terlihat langit dengan perlahan menyelimuti cahaya senja, pertanda penguasa malam datang dengan lirih redup cahaya rembulan. Dan si pemuda ini pun bergegas segera pulang mencari tempat penginapan untuk hari esok. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Malam pun belum juga ia temukan, dan kebetulan salah satu dari teman pemuda ini yang tinggal di desa Ondor-Ondor menawarkan menginap di rumahnya. Sungguh beruntung pemuda ini. Akhirnya dia pun tiba di rumah temannya. Saya pun dipersilahkan masuk dan diizinkan menginap di sana. Malam semakin larut, siang semakin hilang. Ya apa sih? Hatinya sudah mulai tenang dan tidak tegang lagi siang tadi ketika dia kesasar. Sembari malam ditemani kopi hangat dan gorengan gratis, sangat menambah aura kehangatan di balik desa Ondor-Ondor ini. Nikmat tiada dua lagi. Terlihat sekali raut wajah senyum bahagia dari pemuda ini. Mungkin karena makanan dan kopi gratis yang ia dapatkan.
Emang dasar kamu anak rembulan. Maluin. Dan semoga kakak teman pemuda yang memberi tumpangan ini selalu diberi keberkahan dan rezeki yang banyak, karena sudah bersedia menampung manusia pemuda seperti dalam skenario yang saya buat ini. Pemuda ini pun sangat menikmati malamnya, karena di negeri asalnya, yaitu negeri Asgard, sulit sekali didapatkan momen seperti ini. Sudah terlihat wajah-wajah ribet, gak pernah santai mungkin dia ini. Ceng, so. Oh, gelut yang gini tete no. Malam semakin larut, matanya yang semakin menit semakin lama terus berkedip dengan cepat, pertanda bahwa aura persiapan berkunjung di negeri kayangan pun akan segera dimulai. Udah liar-liar ngantuk nih orang. Pemuda ini pun beranjak ke tempat tidur. Udah numpang, ngorok pula. Ya wis, ketno. Dibilangin, ayo. Pagi menjelang, ayam berkokok pun saling saut menyaut kesana kemari. Trauma semalam sangat sulit kulupa, tapi tidak pada pemuda yang satu ini. Tetap wajah tanpa bersalahnya pun berkeliaran di sekitar alis tebalnya. Bahkan dia sempat jalan-jalan. Pukul 6.30, pemuda ini bergegas berpamitan pulang karena akan melanjutkan petualangannya untuk mengelilingi tempat-tempat yang ada di desa ini. Perjalanannya pun ditemani kilauan cahaya yang menepis embun-embun pagi. Putaran demi putaran roda tak terasa berapa kali berputar. Gak mungkin kita ngitung guys. Dan sampailah pemuda ini di tempat yang dituju, dan dia harus berjalan kaki menuju tempat tersebut. Tidak bisa pakai motor. Akhirnya pemuda ini pun telah sampai di lokasi tersebut. Panorama yang sangat indah ia nikmati dengan seksama, memanjakan mata kesana kemari. Gemercik air dan tetes jutaan liter air terjun pun menghias suasana di desa ini. Sungguh desa yang sangat indah. Tak terasa perjalanan demi perjalanan, langkah demi langkah, waktu demi waktu kita lalui bersama. Dan di ujung acara ini, saya sebagai narator yang dibayar 50.000 per filmnya, yang selalu ikhlas mendampingi perjalanan pemuda ini, harus dengan terpaksa undur diri dan meneruskan rutinitas hidup saya sendiri. Makan gedang sambil gosok panci. Cukup sekian dan terima kasih.